Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 2 kali 1 akan mempresentasikan materi bab 3 terkait pondasi dangkal. Kami beranggotakan Satrio Aji Wijaya, Jasmine Syafrina, Chandra Adeputra, dan Alif Wira Santika. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama adalah definisi pondasi dangkal. Jadi pondasi dangkal adalah pondasi yang fungsinya mendukung dan meneruskan beban bangunan kepada tanah pendukung yang mampu menerimanya, yang terletak pada kedalaman yang relatif dangkal. Kemudian kedalaman pondasi atau DF, lebar pondasi itu adalah B. Nah, kedalaman pondasi itu yaitu DF adalah jarak vertikal antara dasar pondasi dan permukaan tanah, kecuali jika dasarnya terletak di bawah basement. Kedalaman diukur berdasarkan elevasi lantai basement. Lebar pondasi atau B adalah jarak tepi-tepi terpendek dari pondasi. Nah, itu menurut contohnya, jadi situ basement dan di bawahnya itu adalah DF. Kemudian bangunan di atas didukung secara langsung yang fungsinya menyebarkan beban bangunan secara lateral kepada tanah di bawahnya supaya tegangan dapat diterima oleh tanah. Kemudian jenis pondasi telapak itu ada 5, yaitu telapak tunggal, telapak gabungan, telapak menerus, telapak sengkang, dan telapak menerus. Yang pertama adalah pondasi telapak tunggal. Ya, pondasi telapak tunggal sering disebut sebagai footing atau pondasi setempat, yaitu salah satu jenis pondasi dangkal yang dirancang untuk mendukung satu kolom struktural tunggal. Pondasi telapak dengan kemiringan paling lazim digunakan untuk mereduksi kuantitas beton ke arah luar kolom yang momen lenturnya semakin kecil. Kemudian ada jenis pondasi telapak tunggal. Itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama telapak sebar, sangat efektif untuk bangunan dengan beban yang relatif ringan hingga sedang. Contohnya rumah tinggal, di mana daya dukung tanahnya sangat stabil. Kemudian ada telapak bertingkat yang digunakan untuk menghemat penggunaan volume beton pada fondasi yang sangat besar tanpa mengurangi luas bidang tekan ke tanah. Yang ketiga, telapak dengan kemiringan yang lazim digunakan. Nah, biasanya digunakan atau dirancang untuk memberikan ketahanan maksimal terhadap gaya geser atau shear force di dekat kolom, namun tetap hemat material di area tepi yang menerima tekanan lebih kecil. Yang terakhir, telapak dengan kaki berfungsi untuk melindungi kolom baja dari korosi jika menggunakan struktur baja, atau untuk menambah kekakuan struktur jika kolom sangat tinggi atau beban sangat berat, sehingga meminimalisir risiko tekuk. Selanjutnya ada pondasi telapak gabungan. Ini jenis pondasi yang mendukung dua buah kolom atau lebih yang terletak dalam satu baris. Ya, jadi digunakan untuk beban kolom yang terlalu besar, daya dukung tanah relatif kecil, jarak antar dua kolom terlalu dekat. Nah, keunggulan itu menghasilkan momen yang lebih kecil, sehingga pondasi yang dibuat lebih tipis dengan tulangan yang lebih sedikit. Ukuran pondasi ini harus dibuat sedemikian rupa agar resultan beban kolom berada tepat di titik pusat pondasi. Di sini ada gambar menunjukkan dua buah kolom yang masing-masing didukung oleh satu pondasi telapak tunggal. Pada kondisi ini, setiap pondasi bekerja secara mandiri menyerap beban P. Klasifikasi bentuknya ini ada gabungan persegi panjang dan trapesium. Kalau yang persegi panjang itu untuk dukung kolom dengan beban yang sama besar maupun berbeda. Sedangkan trapesium itu khusus untuk kolom dengan beban yang tidak sama besar, terutama jika ruang sisi kolom dengan beban terbesar sangat terbatas. Selanjutnya ada pondasi telapak penerus. Ya, ini digunakan untuk menyangga struktur bangunan yang panjang seperti dinding. Kapan pondasi ini digunakan? Pondasi ini dipilih ketika bangunan memiliki elemen struktural yang memanjang secara linear, sehingga beban yang tidak hanya berpusat pada titik-titik kolom tertentu, melainkan terbagi secara merata di sepanjang jalur pondasi tersebut. Jadi sini ada gambar, di sini ada garis putus-putus pada ilustrasi sebelah kiri atas itu menunjukkan bahwa pondasi ini tidak terputus atau kontinu sepanjang jalur dinding yang disangganya. Dan ada pondasi telapak sengkang, itu untuk menghubungkan dua telapak tunggal menggunakan balok sengkang, yaitu berfungsi memindahkan momen dari satu telapak ke telapak lainnya. Ini digunakan saat beban kolom besar, daya dukung tanah kecil,
namun jarak antar kolomnya cukup jauh. Nah, di sini ada gambar memperlihatkan bagaimana balok sengkang menjembatani dua pondasi telapak untuk mendistribusikan gaya secara lebih merata. Selanjutnya ada pondasi rakit. Pondasi rakit adalah pondasi yang berupa plat beton tebal sekitar 0,75 sampai 2 meter yang digunakan untuk menopang beberapa kolom dengan beban besar, terutama pada kondisi jarak kolom yang berdekatan atau daya dukung tanah yang rendah. Pondasi ini digunakan agar lebih efisien dibandingkan pondasi telapak terpisah yang dapat menutupi sebagian besar luas bangunan. Umumnya, pondasi rakit diterapkan pada tangki penyimpanan, cerobong, menara, dan bangunan dengan basement, serta dapat dikombinasikan dengan tiang pancang pada kondisi tanah lunak atau muka air tanah yang tinggi. Lalu ada jenis pondasi rakit. Yang pertama itu ada plat rata dengan ketebalan pondasi rakit ini rata semua. Yang kedua, plat yang ditebalkan di bawah kolom. Pondasi rakit ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Lalu ada balok dan plat. Dan yang keempat ada plat dengan kaki tiang. Lalu ada prinsip perencanaan. Prinsip perencanaan pondasi dangkal ini merupakan pedoman dalam merancang pondasi yang diletakkan pada kedalaman relatif dekat dengan permukaan tanah agar mampu menyalurkan beban bangunan ke tanah secara aman, stabil, dan efisien. Perencanaan ini mempertimbangkan kondisi tanah dasar serta kekuatan struktur pondasi sehingga bangunan yang didukung tetap aman dan tidak mengalami kerusakan selama masa aktif. Secara umum, prinsip perencanaan pondasi dangkal meliputi dua aspek utama, yaitu geoteknik dan struktural. Yang secara geoteknik ini, pondasi direncanakan sedemikian rupa sehingga daya dukung izin tanah dasar tidak terlampau. Pondasi harus stabil terhadap pergeseran dan guling. Yang ketiga, penurunan atau settlement akibat tegangan pada tanah dasar tidak boleh melebihi batas yang diizinkan bagi bangunan atas. Lalu ada struktural. Struktur pondasi direncanakan menggunakan material dengan mutu yang sesuai dengan fungsi bangunan dan kondisi lokasi. Lalu, bentuk dan ukuran pondasi harus dirancang agar tegangan pada bagian-bagian pondasi tidak melebihi tegangan izin material. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan kedalaman pondasi. Perencanaan pondasi dangkal merupakan tahapan yang dilakukan untuk memastikan pondasi mampu menyalurkan beban bangunan ke tanah secara aman dan stabil. Proses ini melibatkan analisis beban, kondisi tanah, serta perencanaan dimensi dan struktur pondasi agar memenuhi persyaratan geoteknik dan struktural. Yang pertama, ada menentukan input perencanaan, seperti beban yang bekerja pada pondasi, parameter tanah dasar, batas pergeseran yang diizinkan, serta tegangan izin pada bahan pondasi. Lalu, menetapkan kedalaman pondasi yang sesuai dengan kondisi tanah. Yang ketiga, memperkirakan bentuk dan dimensi telapak pondasi. Yang keempat, menghitung daya dukung tanah yang menopang pondasi. Yang kelima, menghitung tekanan kontak antara pondasi dan tanah. Yang keenam, menganalisis stabilitas pondasi terhadap guling, geser, dan daya dukung tanah. Yang ketujuh, menghitung pergeseran apabila diperlukan. Yang kedelapan, menghitung penurunan settlement apabila diperlukan. Dan yang terakhir, merencanakan struktur telapak pondasi seperti penggunaan beton, baja, atau material lainnya. Oke, untuk selanjutnya ada muka air tanah. Adanya air tanah di sekitar pondasi merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki karena satu, pelaksanaan pembuatan pondasi di bawah permukaan air tanah adalah sulit dan mahal, dan biasanya lokasi tersebut harus dikeringkan atau dikuras terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembuatan pondasi. Lalu yang kedua, air tanah di sekitar pondasi mengurangi kekuatan daya dukung tanah. Yang ketiga, air tanah di sekitar telapak menyebabkan naiknya tekanan hidrostatik. Yang keempat, bila air tanah mencapai lantai dasar bangunan, maka harus dipikirkan masalah ketahanan air dari lantai dasar tersebut. Oleh karena itu, alasan tersebut sedapat mungkin pondasi diletakkan di atas permukaan air tanah. Lapisan tanah yang mengalami perubahan volume. Beberapa jenis tanah, terutama lempung-lempung tertentu, mempunyai sifat plastis yang tinggi. Jenis tanah tersebut
akan menyusut apabila kering dan akan mengembang apabila basah. Perubahan volume yang paling besar adalah pada tanah-tanah di dekat permukaan tanah dan semakin berkurang sesuai dengan kedalamannya. Hubungan antara kedalaman dan perubahan volume tanah ini tergantung pada jenis tanah dan tinggi permukaan air tanah. Perubahan volume ini biasanya tidak begitu berarti pada tanah-tanah yang terletak di bawah kedalaman 1,5 sampai 3 meter, tergantung jenis tanahnya, dan tidak akan terjadi di bawah permukaan air tanah. Cara-cara untuk menghindari masalah perubahan volume ini dapat dilakukan dengan menempatkan telapak pondasi di bawah semua lapisan yang mengalami perubahan volume. Oke, untuk selanjutnya ada bangunan di sekitarnya. Setelah pondasi baru selesai dibangun, beban baru yang diletakkan di tanah dapat menyebabkan turunnya bangunan yang berada di dekatnya sebagai akibat pola tegangan yang baru di tanah sekitarnya. Pada umumnya, semakin dalam pondasi baru diletakkan dan semakin dekat dengan pondasi lama, semakin besar pula potensi untuk merusak pondasi lama. Oleh karena itu, pondasi baru harus dibangun sejauh mungkin dari pondasi lama atau paling tidak sesuai jarak di bawah ini. Seperti pada gambar, jarak A harus lebih besar daripada D. Apabila tidak tersedia jarak seperti sebelumnya, maka dapat diatasi dengan membuat dinding penahan tanah atau turap seperti gambar di bawah, yaitu ini untuk keadaan A kurang dari D dengan menempatkan turap. Di samping itu, untuk meletakkan pondasi telapak harus pula diperhatikan adanya pagar batas tanah. Bagian pondasi jangan sampai ada yang berada di luar pagar batas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi bab 3 yaitu pondasi dangkal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.